Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kali ini menjadi sorotan karena kementerian yang ia nakodai akan mewajibkan seluruh perusahaan menyerahkan laporan keuangan. Kewajiban pelaporan ini berlaku untuk lembaga perbankan, pasar modal, lembaga penjaminan, hingga pembiayaan ekspor. Pemerintah secara resmi mewajibkan seluruh perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Kementerian Keuangan. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 untuk menciptakan ekosistem pelaporan keuangan yang terintegrasi, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa menekankan bahwa tujuan adanya aturan ini agar kualitas dan penyederhanaan proses pelaporan meningkat dan tentunya akuntabel. Setoran laporan keuangan ini nanti dilakukan melalui platform pelaporan keuangan atau PBPK, Financial Reporting Single Window. Namun, kebijakan ini memantik beragam reaksi mengenai urgensi hingga implikasi bagi pelaku usaha. Apakah ini sesungguhnya untuk merapikan data perusahaan yang dicap berantakan? Atau sebenarnya malah sistem pemerintah sendiri yang belum terintegrasi? Bagaimana dengan risiko kebocoran data mengingat rekam jejak keamanan siber begitu rentan? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, semua perusahaan harus lapor keuangan ke Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Bagaimana penerapannya agar ini berjalan akuntabel tanpa ada kebobolan data internal finansial yang dimiliki? Untuk membahasnya sudah bersama kami pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Selamat sore Pak Trubus. Selamat sore Mas, sukses. Baik, Pak Trubus, jadi Anda melihat apa yang menjadi kebijakan dari Pak Purbaya ini adalah sebuah terobosankah atau justru ada pengamatan lain dari Anda sebagai pengamat kebijakan publik? Iya, satu sisi merupakan terobosan inovasi sebenarnya, kan ini kan baru ya, ini babak baru dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Karena ini rujukannya ke Undang-Undang P2SK sebenarnya, kemudian menjadi PP 43 itu. Akan tetapi ini persoalannya kemudian penerapannya kelihatannya masih ini bertahap. Karena tidak langsung semuanya, dan ini baru pasar modal untuk tahun yang perusahaan-perusahaan yang kaitan dengan inilah modal itu tahun 2027. Nah, tahun yang lainnya nanti menyesuaikan dengan kondisi perusahaan dan kondisi ini situasi yang terjadi nanti lah implementasinya. Siapa yang disasar dari undang-undang ini? Yang disasar semua perusahaan, tetapi yang menjadi problem kan ini sebenarnya perusahaan untuk ini yang kecil, karena perusahaan kita kan ada yang besar, ada menengah, ada yang kecil. Nah, ini yang kecil ini bagaimana? Andaikan dia apakah siap infrastrukturnya misalnya? Kalau kondisinya itu kan ini pengaruh dampaknya ke ini operasional ini kan finansialnya itu sendiri perusahaan kan cash flow-nya itu, sehingga saya khawatir itu justru malah nanti kalau misalnya pemerintah tidak istilahnya mengadvokasi secara terus menerus berkelanjutan, itu nanti yang kecil-kecil ini terus nggak berani laporan gitu ya. Jadi ada karena kan nggak memenuhi unsur-unsur yang ada di situ gitu. Artinya kolom-kolomnya nanti nggak bisa ngisi misalnya atau sesuatu. Nah, ini kan perlu ada pendampingan, perlu ada edukasi kepada mereka-mereka. Itu aja sebenarnya yang paling penting. Tetapi kan persoalannya begitu banyak ribuan bahkan jutaan perusahaan nanti kan akan harus semua melaporkan. Tentu ini ada hal-hal yang perlu dicermati dan diawasi secara ketat menurut saya itu. Baik. Nah, peraturan pemerintah ini muncul, apakah memang ada transparansi yang tidak berjalan dengan semestinya atau dengan baik sehingga pemerintah memberlakukan aturan ini? Iya, sebenarnya memang selama ini kan pemerintah tidak pernah tahu bagaimana sesungguhnya perusahaan-perusahaan itu, terutama selama ini pemerintah hanya dapat laporan perusahaan sifatnya yang sudah go public atau BUMN. Nah, laporan perusahaan yang sifatnya belum tertutup lah katakanlah, atau sifatnya keluarga atau sifatnya UMKM ini belum. Lah, ini yang menurut saya memang hal yang bagus karena prinsipnya nanti menuju ke namanya good governance, jadi tata kelolaan yang baik lah dalam hal soal perusahaan itu. Ini yang perlu dipegang, tetapi persoalannya memang sistemnya juga harus disiapkan secara matang juga, karena kalau tidak nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana implementasi di lapangan itu mesti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh pemerintah dalam hal ini agar tidak dapat kebingungan. Saya khawatir itu nanti bingung, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang kategori menengah ke bawah itu, menengah yang kecil-kecil ini yang perlu perhatian. Tapi kalau yang besar saya rasa udah bisa dengan sistem keuangan selama ini berjalan, tinggal menyesuaikan aja dengan kolom-kolom yang sudah disiapkan itu. Tetapi kan persoalannya kalau yang kecil-kecil kan tidak biasa. Nanti kalau misalnya ini laporan kan real time, terus kondisi mereka belum ada, terus bagaimana kalau misalnya belum istilahnya cash flow-nya nggak memenuhi, perusahaannya memang tidak siap. Ini bagaimana? Nah, itu kan tentu pemerintah perlu mengadvokasi. Tentu ini masih banyak sesuatu yang masih belum clear betul ya, masih hal, karena memang ini sifatnya baru PP, tapi nanti ada turunnya tentu berupa namanya peraturan teknis, entah itu juknis atau juklak yang memang harus disiapkan oleh pemerintah agar nanti secara teknis itu mudah. Tapi nanti
dalam jangka panjang munculannya trust mengenai integritas pasar, investor, perekonomian kita juga lebih baik. Itu baiknya semuanya. Sisi positifnya. Tetapi juga negatifnya itu butuh effort yang kuat dari pemerintah, terutama bagaimana ketika kapasitas kebijakan ini di tingkat daerah terutama itu kemudian berhadapan dengan perusahaan yang begitu banyak, itu membutuhkan istilahnya advokasi, tuntutan yang begitu beragam. Nah ini karena perusahaannya kan begitu, semua perusahaan, soalnya semua sektor ini kan, tidak hanya satu sektor. Nah, tapi gini, ini kan banyak pihak juga yang ketika kita berbicara soal sistem yang misalnya dikeluarkan pemerintah, yang ditakutkan adalah kebocoran data. Oh iya. Kayak bisa dibayangkan data yang sangat sensitif, laporan keuangan perusahaan yang sifatnya privasi kemudian disetorkan. Nah kita kan seringkali melihat lemahnya sistem yang dibuat ini selalu berkaitan dengan kebocoran data tadi. Ini gimana kalau sampai ini terjadi? Kalau misalnya ini kan perlu yang pertama itu pemerintah memastikan, menjamin bahwa, menggaransi bahwa laporan keuangan ini betul-betul istilahnya terpercaya lah. Terpercaya itu yang harus dilakukan. Ada jaminan itu. Yang kedua, memang untuk menjaga kebocoran, potensi-potensi selalu ada. Nah ini yang harus diantisipasi. Tentu nanti pemerintah membuat satu aturan bagaimana sesungguhnya ketika terjadi kebocoran dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Mudah-mudahan tidak ada, tetapi kan potensi itu ada di tengah yang namanya serba teknologi yang istilahnya canggih-canggih. Ini kan berupa aplikasi kan, namanya aplikasi bersama. Tentu akan mudah sekali misalnya pihak-pihak tertentu akan menjebol perusahaan itu, kondisi cash flow-nya seperti apa, keuangan seperti operasional seperti apa, kan bisa saja. Dan khawatirnya juga bisa mencontek nih perusahaan ini, nanti mencontek perusahaan yang ini secara keuangannya seperti apa, kan saling bisa mengintip gitu loh. Kalau misalnya itu bocor, tapi ini kita harap enggak. Yang jelas itu pemerintah memang bisa mengetahui semua kondisi ini kesehatan finansial dari perusahaan itu. Itu jadi hal yang harus diantisipasi. Ini kan setoran laporan keuangan ini nantinya akan dilakukan melalui platform pelaporan keuangan, PBPK atau Financial Reporting Single Window. Anda melihat aplikasi atau platform ini seperti apa? Iya, platform ini sebenarnya mempermudah membuat laporan, karena selama ini kan laporan-laporan cukup beragam, sehingga ini kan nanti ada standarisasi, ada keseragaman, kemudian ada hal-hal prinsip-prinsip yang mereka ditegakkan di situ, sehingga istilahnya perusahaan-perusahaan itu ketika melaporkan itu pelaku usaha itu betul-betul real time, betul-betul akurat, dan itu yang dibutuhkan pemerintah untuk kaitannya dengan pengembangan perekonomian dan kaitannya dengan kebijakan publik itu sendiri. Karena apa? Karena ini kan menyangkut development ke depan. Itu aja sebenarnya yang penting, tetapi ini tentu harus melalui kesiapan infrastruktur, kesiapan dari sistem itu sendiri. Jangan sampai tadi kita katakan misalnya bocor atau potensi yang bisa istilahnya dikutak-kutik oleh pihak luar. Nah ini kan juga harus juga diperhatikan, tetapi kita percayalah trust bahwa PP ini tujuannya adalah mulia dalam arti untuk membuat satu perusahaan yang jauh lebih transparan, akuntabel dan terpercaya, investor juga percaya, dan ini menyebabkan nanti tingkat pertumbuhan ekonominya bisa digenjot untuk tahun 2027 misalnya ke sana. Itu setidaknya ada pikiran-pikiran yang cerdas ke depan menurut saya kaitannya dengan aplikasi bersama pelaporan keuangan lah. Seperti ini itu. Berbicara soal terobosan, langkah dan gaya Pak Purbaya ketika juga termasuk melakukan aturan atau kewajiban bagi perusahaan. Apakah ini nanti tidak menimbulkan sentimen untuk mereka-mereka yang tidak suka dengan terobosan dan gaya ini? Karena akan dianggap merepotkan misalnya, karena tidak pernah dilakukan selama ini. Iya, ini satu tantangan. Memang tantangannya adalah bagaimana kemudian mengedukasi, bagaimana mengadvokasi kepada pihak-pihak yang kali ini pelaku-pelaku usaha, yang tentu saja memang pelaku usaha ini banyak yang paham tentang keuangan, tapi banyak juga yang nggak paham. Nah ini kan juga harus dimengerti lah oleh pemerintah, dan bagaimana langkah-langkah pemerintah. Oleh itu menurut saya bahwa akan ada dampak istilahnya tahap awal mesti ada muncul kecurigaan sebenarnya maunya apa sih, urgensinya apa, itu kan pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah, karena di publik sampai hari ini timbul ini maksudnya apa pemerintah dengan membuat keseragaman, standarisasi terkait dengan platform ini, yang apakah nanti platform ini bisa membuat malah para pelaku usaha jadi terasa terbebani, rumit. Kemudian ada kos lagi yang harus dikeluarkan karena harus mengisi, kalau perusahaan itu misalnya nggak mampu kan, misalnya perusahaan kecil-kecil itu kan belum tentu, misalnya nanti ada muncullah jasa-jasa untuk membuat pelaporan kan, seperti itu kan, ini hal-hal mengisi itu laporannya. Nah ini kan ada nanti muncul jasa-jasa seperti itu misalnya. Nah ini kan pemerintah juga harus pengawasan yang ketat. Yang penting pengawasan yang ketat, dan tentu ini nanti harus ada satu langkah berikutnya, sanksi-sanksi yang harus ini kan ketika nanti ada pelanggaran-pelanggaran misalnya, karena kalau ini tanpa sanksi ya nanti tidak bisa target-targetnya terpenuhi, karena ujungnya kan memang ini sifatnya kan dipaksa perusahaan itu untuk laporan. Tetapi kan dalam hal ini tentu perusahaan-perusahaan itu kan punya pertimbangan. Arti pertimbangannya apa?
ya kalau saya melaporkan semuanya nanti saya diketahui semua dong. Betul. Berapa kekayaan saya, berapa keuntungan saya, profesinya. Ini nanti enak dong pemerintah bisa memonitor pajaknya kemana saya harusnya. Ini kan harus dikenain pajak lagi misalnya, kan ketakutan itu kan selalu ada. Nah itu harus ada jaminan dari Kementerian Keuangan, dan dalam ini Pak Purbaya memang dalam posisi ngeri-ngeri sedap kalau kemudian ini istilahnya ketika mengimplementasinya nanti tidak melalui proses-proses di mana istilahnya partisipasi publik, di mana pelaku usaha kecil diberikan ruang konsultasi, kemudian diberikan dialog juga ketika ada masalah, dan ada channel-channel aduan di mana kemudian bisa langsung ditindaklanjuti. Itu saya rasa menjadi solusi sementara ini, tetapi tentu ini tujuan mulia ini harus kita dukung dalam konteks bagaimana kemudian Indonesia harus selangkah lebih maju lah, tidak seperti yang sekarang ini. Nah, karena itu terbitnya PP 43 ini menjadi kunci, setidaknya menjadi batu lompatan, milestone untuk kedepannya bahwa kita menata perusahaan yang lebih baik ya dalam hal ini. Tentu pelaku-pelaku usaha juga ini, tapi yang jelas sih jangka pendek mesti banyak keluhan-keluhan. Saya yakin itu, dan banyak protes-protes juga gitu. Baik, jangka pendek akan banyak keluhan dan protes. Anda juga tadi menyatakan bahwa ini harus memperkuat di bagian pengawasan. Nah, apakah Pak Purbaya ini punya nyali yang begitu besar untuk nantinya menegakkan reward and punishment terhadap perusahaan-perusahaan untuk menerapkan atau melaksanakan apa yang jadi kewajiban dalam PP 43 ini? Kalau lihat karena ini konsepnya government yang punya kuasa, ya tentu mampu, Mas. Hanya kemudian nanti bagaimana ketika memformulasikan kebijakan ini menjadi suatu kebijakan yang disepakati bersama dan dipatuhi, karena prosesnya, permasalahannya itu soal kepatuhan. Nah, kalau misalnya mereka nggak patuh ya buat apa kan gitu. Jadi artinya nanti itu yang menjadi problem. Yang kedua adalah bagaimana kemudian ketika nanti ada persoalan-persoalan yang rumit, terutama untuk perusahaan yang kecil-kecil itu ada nggak pemerintah kemudian misalnya karena kesulitan permodalan atau kesulitan dalam hal operasional usahanya, kemudian pemerintah secara ini memberi subsidi, memberi bantuan, memberi atau kemudahan di dalam pinjaman misalnya. Ini kan yang harus dibutuhkan. Artinya ketika mereka melaporkan juga tidak hanya sekedar laporan, tapi dia juga dapat imbal balik dengan keuntungannya, dan artinya bagi pelaku-pelaku usaha juga untung, sehingga ini sesuatu yang kemudian dinilai sesuatu positif. Tapi kalau itu nanti ujungnya menganggap bahwa ini menjadi beban, itu yang saya khawatir gitu, karena beban kemudian ada semacam keloyoan untuk yang nggak ada semangat gitu ya untuk melaporkan asal-asalan tanpa ada sesuatu yang real time. Padahal kita dengan real time, validitas datanya oke. Nah, situ nanti berbagai pengembangan kebijakan, kebijakan itu bisa dirancang secara baik dan diputuskan secara baik pula ke depannya. Gitu. Baik Pak Trubus, kita sama-sama akan terus memantau dan melihat bagaimana nanti penerapan pengawasan dan kepatuhan terhadap PP nomor 43 tahun 2025 ini berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Trubus, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.